Saya cuma membandingkan carbon tax sama bursa karbon. Perlakuannya beda banget. Bursa karbon ini dalam waktu yang tidak terlalu lama resmi, udah berjalan nih sekarang. Carbon tax di-delay terus. Bursa karbon ini buat Greenpeace itu memang problematik. Kenapa sih yang menyelenggarakan negara itu disebutnya government? Karena mereka mengelola. Tapi yang unik adalah kalau di Indonesia namanya pemerintah. Seakan-akan tukang perintah. Pernah mikirin nggak? Sama aja kayak Dalam praktik bernegara yang baik, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan harusnya berjalan beriringan. Namun pada kenyataannya negara kita menghadapi piramida pembangunan yang kayak gini nih. Investasi sangat diutamakan, kepentingan masyarakat luas menyusul setelahnya, lalu aspek lingkungan ya kalau inget aja gitu. Kalau dari Mbak Bibip dan Bang Leo di sini ngelihat gimana sih sebenarnya ambisi peningkatan PDB Jokowi yang seringkali mengorbankan kepentingan masyarakatnya sendiri dan lingkungan hidup? Apakah sebenarnya ekonomi dan welfare atau kesejahteraan dari sisi sosial dan lingkungan itu bisa berjalan dengan beriringan? Harusnya bisa, tergantung pendekatannya sebenarnya. Jadi kalau disebut ambisi untuk meningkatkan PDB, buktinya sekalipun ambisius PDB-nya stagnan. Jadi di 5%. Memang ada anomali di pandemi ya, di mana terjadi kontraksi. Teori-teori pembangunan kan sudah berkembang sedemikian rupa sehingga tadi Bibip sudah sampaikan. Jadi bahwa ada pendekatan-pendekatan yang disebut sustainable development, yang sekarang masuk ke green economy, kemudian di varian-variannya juga sudah banyak ke circular economy yang pada intinya kan memang mencoba menjaga keberlanjutan lingkungan sedemikian rupa sehingga yang disebut dengan carrying capacity atau kapasitas untuk kapasitas bumi ini untuk berlanjut itu tidak rusak. Makin ke sini terutama di periode kedua tadi sudah itu makin ya tadi Ibu bilang makin jadul ya, makin jadul pendekatannya. Makin seperti Orde Baru sebenarnya gitu ya, Orde Baru. Jadi pembangunannya itu ya kayak contoh misalnya Konawe, daerah-daerah hilirisasi itu kan, waktu ditanyakan misalnya kepada pemerintah mana environmental impact assessment-nya, bahkan kalau untuk kawasan itu kan sebenarnya harus bukan AMDAL biasa tapi kajian lingkungan hidup strategis KLHS ya, Strategic Environmental Impact Assessment. Oh, itu belakangan. Itu pasti nanti kita urus gitu ya. Jadi pokoknya ini jadi dulu, investasinya masuk dulu, konfirmasi istilahnya financial closing dulu, baru nanti kita bikin gampang gitu. IKN juga begitu, serba cepat. KLHS-nya itu kilat gitu ya. Bagaimana kita punya pendekatan-pendekatan ataupun metodologi yang bertanggung jawab gitu kepada keberlanjutan lingkungan yang harusnya tetap bisa terjadi pada kualitas yang bagus kalau environmental impact assessment-nya seperti itu gitu. Dan itu terus gitu, Rempang juga, saya kira Wadas juga sebenarnya pembicaraan kita tentang misalnya PDB bagaimana bagaimana mengukur PDB yang sebenarnya yang artinya pemikiran-pemikiran ekonomi progresif misalnya bisa menghitung eksternalitasnya, bagaimana kerusakan lingkungan terjadi, apalagi sebenarnya kemudian apalagi kalau kita coba kombinasikan dengan perhitungan indeks pembangunan manusia misalnya gitu, itu hampir nggak ada space lagi untuk ngomong kayak gitu sekarang. Jadi dari yang kita bicarakan tadi itu karena memang checks and balance-nya juga sudah benar-benar hampir nggak ada gitu sekarang. Ya, mungkin di sini saya bisa menambahkan sedikit ya. Sebenarnya kan kalau kita pikirkan ya, kenapa sih yang menyelenggarakan negara itu disebutnya government?
karena mereka mengelola. Tapi yang unik adalah kalau di Indonesia namanya pemerintah. Seakan-akan tukang perintah. Pernah mikirin nggak? Sama aja kayak kebijakan, kan policy ya. Tapi kalau di kita seakan-akan bijak terus gitu kalau policy. Padahal sebenarnya enggak gitu. Menurut saya itu ada politik bahasa juga. Tapi anyway yang saya mau katakan ini ada kaitannya dengan governance dan government. Karena kan kalau misalnya dibilang, aduh kalian ini anti pembangunan ya. Sebenarnya kan enggak. Cuma pertanyaannya adalah gimana kita membangun gitu. Nah itulah soalnya dengan government. Mereka harusnya mengelola, bukan pemerintah, tapi dia mengelola supaya pembangunan itu dilaksanakan dengan cara-cara yang memperhatikan manusia dan lingkungan. Itu kan mengelola kan seperti itu. Jadi membuat ya keseimbangan relatif gimana biar sama rata yang dapat keuntungan semuanya. Pembangunan maupun manusia maupun lingkungan gitu. Nah tapi kan sebenarnya itu yang tidak dilaksanakan dengan baik karena begini kalau makanya tadi saya contohkannya dengan emangnya kita nggak anti pembangunan kok. Karena kalau misalnya itu kan paradigma ya cara melihat gitu. Kalau ada paradigma di pemerintah kita itu untuk membuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan manusia dengan lingkungan, maka sebenarnya dia akan mengalokasikan anggaran yang misalnya dimiliki oleh pemerintah dengan cara paradigma itu. Sehingga misalnya daripada cuma ngejar pembangunan ekonominya aja, dia akan bikin supaya ada anggaran yang mungkin daripada di tempat lain tidak berfaedah, dia akan alokasikan dulu supaya oke, ini agak lebih lama sedikit deh pertumbuhan ekonominya, tapi lingkungannya lebih terjaga dalam jangka panjang. Itu paradigma gitu. Jadi kalau saya melihat memang ada persoalan paradigmatik bahwa pemerintah kita memang tidak melihat penting kemanusiaan dan lingkungan ini. Dan itu yang sebenarnya harus diubah begitu karena saya kasih contoh sedikit deh. Saya waktu itu sampai agak bengong sedikit gitu dan ketika mendengar misalnya di Jerman tuh ada jalanan untuk katak di bawah jalan yang beraspal. Karena para pejuang lingkungannya bilang bahwa ini katak ini dia kelindes terus karena di Jerman kan orang nyetir tuh ini ya, nggak ada speed limitnya ya. Katak-katak itu hampir punah karena setiap dia punya migrasi gitu dan akan melewati si jalan tol itu selalu kelindes gitu. Akhirnya paradigma lagi-lagi karena mereka pikir oh ya udah deh daripada kita kehilangan spesies katak ini kita bikinin. Jadi anggaran yang mungkin dialokasikan kalau di kita mungkin kayak tadi ya saya lagi nyinyir banget soal rice cooker ya. Maksud saya 500 miliar misalnya itu mau dialokasikan untuk membayar orang-orang untuk melakukan analisis lingkungan secara baik dan benar. Ya dapatlah 500 miliar gitu loh. Nah, jadi kembali ke soal Jerman itu, jadi akhirnya dialokasikan tuh anggaran dari tempat lain untuk dengan paradigma itu, oke deh kita bikinin terowongan untuk katak. Dan itu benar-benar ada dampaknya. Jadi si katak itu tidak jadi punah karena dibikinin terowongan untuk mereka menyeberang jalan tol. Jadi itu memang sifatnya paradigmatik sekali dan itu yang menurut saya harus kita dorong karena kalau lingkungan apalagi lingkungan kan pohon nggak bisa demo yang harus memperjuangkan akhirnya manusia-manusia yang peduli bahwa si pohon itu juga kalau nggak ada dia juga akan bikin kita punah gitu. Nah itu yang kayaknya di kepala pemerintahan yang fokusnya pada pertumbuhan ekonomi ini nggak masuk. Pokoknya ini instan saja karena dua-duanya yang manusia dan lingkungan itu nggak akan punya dampak cepat kepada mereka. Mereka tuh ya orang-orang yang mau mengambil keuntungan secara cepat saja. Jadi seharusnya dilihatnya bukan cuma dari ekonomi juga, tapi dari paradigma-paradigma lain yang seharusnya pemerintah bisa ngambil win-win solution untuk semuanya gitu ya. Betul, itu mungkin kok asal dikelola. Dewasa ini perekonomian dunia bahkan Indonesia terancam dengan adanya krisis iklim. Bank Indonesia memproyeksikan kerugian hingga 40% dari PDB 2050 karena perubahan iklim. Angkanya jauh lebih besar dari rata-rata kerugian negara di dunia yang hanya 18%. Dalam beberapa pidato kenegaraan, Jokowi kerap menyinggung mengenai green economy, transisi hijau, dan juga kesejahteraan sosial. Hal itu juga beliau buktikan dengan peluncuran bursa karbon dan mega proyek energi hijau misalnya PLTS Cirata.
Banyak yang menganggap peluncuran bursa karbon hanya sebatas upaya greenwashing dari pemerintah. Sedangkan pembangunan PLTS Cirata, meskipun tujuannya baik, sering dianggap ironi. Ironi karena pemerintah membatasi pembangunan PLTS mandiri oleh masyarakat, sedangkan pemerintah dibebaskan untuk membangun PLTS berskala besar. Di sisi lain, pemerintah berencana untuk mengekspor listrik tenaga surya ke Singapura. Sementara izin pembangunan PLTS mandiri semakin dipersulit. Nah, terkait dengan pidato-pidato Jokowi soal transisi hijau dan green economy, sebenarnya Jokowi sendiri sudah walk the talk belum sih? Sudah menjalankan apa yang diomongin belum sih? Dari kebijakan-kebijakan secara keseluruhan ya, bukan yang hanya greenwashing seperti bursa karbon aja. Yeah. Kalau ukurannya adalah masang solar panel di istana, yang sudah terjadi mungkin walk the talk. Tapi kalau ukurannya republik, saya kira kok enggak ya, gitu. Jadi ada banyak sekali kontradiksi, banyak di urusan transisi energi ini misalnya. Jadi bahkan kita dalam posisi yang memang agak problematik, walaupun misalnya kan sekarang ada skema Just Energy Transition Partnership JETP yang produknya dari G20 Summit tahun lalu itu. Di mana negara-negara G7 itu memberikan bantuan finansial khusus gitu kepada Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Nah, persoalan utama kita ini adalah kita ini punya tadi kita bicarakan akomodasi kepada oligarki batubara itu besar sekali. Jadi dalam situasi sektor energi kita yang didominasi batubara ini, ada banyak sekali narasi yang dikembangkan yang oleh kekuasaan dan juga para aktor-aktor batubara ini yang bahkan misalnya menggunakan nasionalisme misalnya secara sempit. Tahu nggak bahwa keadaan lingkungan saat ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah loh? Tapi, apakah pemerintah saat ini sudah melaksanakan kebijakan yang pro lingkungan dengan maksimal? Aspirasikan kreativitasmu di Greenpeace Indonesia memilih bersuara TikTok Challenge. Dengan mengaspirasikan pendapatmu, mungkin calon pemimpin selanjutnya bisa mendengar dan menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas. Kamu boleh membuat video dalam bentuk atau format apapun dengan ide dan kreativitasmu. Dapatkan hadiah menarik seperti sepeda, air purifier, voucher belanja di bulk store, dan lain-lain. Untuk informasi lengkapnya, kalian bisa lihat video yang dipin pada akun TikTok Greenpeace Indonesia. Emangnya calon pemimpin saat ini ada yang... Kita masih punya resource batubara yang besar sekali yang harus kita pakai karena dulu juga negara-negara utara betul bahwa mereka memulai industrialisasi global dan mereka pakai batubara pada saat itu, sehingga kita juga harus bisa menggunakan secara maksimal. Masalahnya kita ini, bumi ini, sainsnya udah bicara dengan jelas sekali, tidak bisa kita mengambil langkah yang seperti diambil oleh James Watt dan teman-temannya di abad 18 itu dan seterusnya dan negara-negara utara itu, dan mengulangnya seperti yang kalau diulang seperti itu yang terjadi cuma katastrofi gitu, yang adalah bencana iklim permanen. Nah, dan harus diakui bahwa Indonesia sudah menjadi salah satu negara emitter karbon terbesar dari 10 terbesar di dunia. Jadi Indonesia harus berkontribusi dalam menyelamatkan bumi. Nah, itu tersandera. Kita pada dasarnya banyak sekali tersandera kebijakan-kebijakan transisi energi kita pada kepentingan-kepentingan oligarki batubara. Tersandera di RUU energi baru terbarukan yang tadinya diharapkan menjadi legal kerangka legal paling kuat untuk pengembangan energi terbarukan secara masif, malah di hijack, dibajak oleh solusi-solusi palsu berbasis batubara yang ditulis di situ, dimasukkan ke situ begitu. Nah, kemudian bahwa skenario-skenario yang
apa yang seharusnya menuju penghentian secara dini PLTU batubara itu kemudian sekarang dicoba, jadi ada pushback, ada perlawanan yang kuat sekali dari oligarki batubara saat ini. Kemudian carbon tax, pajak karbon yang tadinya seharusnya sudah diterapkan kepada PLTU batubara bahkan sejak awal tahun lalu, waktu itu Bu Sri Mulyani menyampaikan, itu sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Jadi ada pushback lagi, ada resistensi yang kuat sehingga tadinya jadwalnya mundur sampai sekarang nggak jelas kapan harus dimulai. Padahal di berbagai belahan dunia, carbon tax itu adalah instrumen kebijakan yang terbukti relatif efektif untuk menjaga sebagai deterrence faktor pencegah untuk konsumsi batubara yang berlebih, begitu, sehingga menghasilkan emisi karbon yang juga meningkat. Jadi bisa itu efektif, tapi ini perlawanannya kuat sekali di sini. Iya, jadi memang yang bisa kita kritik itu di dua tempat. Yang pertama tadi disebut hijackingnya itu, jadi dibajak. Cukup banyak tuh undang-undang yang modelnya begitu, tujuannya baik begitu, tapi begitu sampai di mejanya para politisi yang punya benturan kepentingan dibajak untuk menguntungkan kelompoknya mereka sendiri. Itu satu. Nah, kemudian baru tuh yang kedua, diimplementasinya. Karena memang dalam hukum Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya sangat teknis yang memang dibiarkan untuk diatur di level pemerintahan. Jadi undang-undang tuh biasanya mengatur besaran-besarannya saja, kemudian nanti mereka akan mendelegasikan kepada peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, di situ biasanya pembajakannya akan lebih leluasa lagi karena yang bahas itu hanya biasanya kementerian-kementerian atau lembaga yang terkait. Bahkan partisipasi biasanya juga tidak ada tuh kalau levelnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Jadi disitulah masuk banyak hal. Seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja agak beda ininya tapi sama serupa gitu ya, agak beda topiknya tapi serupa. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur soal perkebunan sawit yang ada di hutan. Itu di Undang-Undang Cipta Kerja levelnya. Kemudian dibuatkan peraturan presidennya. Nah, di situ kemudian yang terjadi adalah pemutihan perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan. Dan ya itu tadi sebenarnya PP dan Perpresnya kita tidak tahu pas penyusunan, mereka sebenarnya sudah disusun duluan waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat, dan akhirnya disitulah terjadi kerusakan yang lebih parah, walaupun di undang-undangnya juga sudah buruk begitu ya, tapi semakin dirusak di level implementasinya. Dan ini yang banyak terjadi termasuk di sektor-sektor mineral dan batu bara, karena nanti banyak juga policy atau ketidakbijakan yang levelnya itu benar-benar yang teknis sekali tuh. Misalnya kita sudah dengar ya kasus korupsinya di perkebunan sawit itu, bukan batu bara sih, tapi di perkebunan sawit itu sebagai contoh bagaimana policy akhirnya karena dipengaruhi benturan kepentingan terjadi tuh policy yang seperti itu. Sama sih di batu bara dan di berbagai sumber energi lainnya, tadi disebut soal tenaga surya gitu ya misalnya ya. Kenapa tuh PLN bikin kebijakan yang seperti itu, yang tidak mendorong orang menggunakan energi matahari misalnya. Itu semuanya di level kebijakan tuh. Kalau dicari undang-undangnya sebenarnya nggak ada. Cuma dibuatlah peraturan Menteri ESDM dan lain sebagainya. Yang kita akan sangat sulit untuk melacaknya, dan waktu dibuat pun biasanya kita tidak dilibatkan. Nah, di situ titik lemah dari kebijakan-kebijakan itu. Boleh nambah Rizka? Iya, boleh. Jadi tadi kalau nggak salah kan disinggung bursa karbon ya. Jadi gini, saya cuma membandingkan carbon tax sama bursa karbon. Perlakuannya beda banget. Bursa karbon ini dalam waktu yang tidak terlalu lama resmi, udah berjalan nih sekarang. Carbon tax di-delay terus. Carbon tax, pajak karbon itu di berbagai tadi saya sebutkan di berbagai belahan bumi efektif sebagai faktor pencegah. Bursa karbon ini buat Greenpeace itu memang problematik karena gini, tapi ini mencerminkan sebenarnya gimana mindset pemerintah menghadapi
menghadapi persoalan iklim dan transisi energi ini. Jadi kalau yang saya perhatikan, bukan climate science yang menjadi parameter utama. Menjadi konsideran utama bukan climate science. Climate science-nya yang sudah sangat jelas menyatakan bahwa waktunya sempit sekali gitu, sehingga harus ada tindakan-tindakan luar biasa. Yang terjadi, yang diambil adalah, oh ini business opportunities baru. Ini bisnis bursa karbon ini adalah instrumen ekonomi baru, di mana kemudian kita, ini saya akan mungkin agak kita masih bisa jualan lagi gitu ya, jualan lagi hutan-hutan kita yang masih tersisa itu untuk menjadi sehingga kredit karbonnya bisa dimanfaatkan oleh misalnya industri-industri di utara yang kemudian tidak langsung mengurangi emisi karbonnya pada industrinya, tetapi disediakan kesempatan untuk punya kredit karbon di hutan-hutan kita yang masih tersisa itu, atau yang juga di dalam negeri. Jadi PLTU batubara yang tidak mau berganti teknologi kepada yang lebih bersih, tidak bersedia memenuhi standar-standar baru, itu boleh punya kredit karbon gitu. Padahal climate science-nya sebenarnya menuntut baik di hutan harus dijaga supaya nggak dibalak lagi, di industrinya juga harus turun emisinya. Ini bukan trade off. Jadi secara prinsip sebenarnya problematik sekali dan tidak kompatibel sebenarnya dengan sainsnya gitu. Cuman itu pendekatannya itu, oh ya ini business opportunity baru. Di sini bisa ada sumber-sumber pemasukan baru buat negara, macam-macam gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya sangat problematik. Dan kecepatan munculnya bursa karbon itu dibangga-banggakan pula oleh pemerintah gitu. Padahal sebenarnya kan seharusnya ada waktu yang diambil sama pemerintah cukup lama untuk riset secara penuh gitu kan. Oke, nah ini kaitannya erat dengan tadi yang kita bahas soal green economy atau ekonomi beraspek lingkungan. Buat masa depan bangsa tuh sebenarnya urgensinya seperti apa sih, dan gimana sebenarnya ekonomi berkelanjutan ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi anak muda sekarang, yaitu paling yang ada di depan mata itu adalah lapangan kerja gitu ya. Gimana bisa green economy menjawab tantangan itu hingga 10-20 tahun ke depan? Iya, saya nambahin dimensi lain aja ya, jadi nggak ngulang. Lapangan kerja itu pasti penting banget untuk anak muda. Tapi kan juga kita pengen punya lingkungan yang menyenangkan. Yang saya baca tuh kalau anak-anak muda sekarang Gen Z begitu ya, itu kan lebih sangat peduli dengan kesehatan mental misalnya. Kesehatan mental itu yang jadi pendukung paling utama adalah lingkungan hidup yang sehat. Saya cerita sedikit aja, ini bukan perbandingan tapi cerita. Misalnya bisa dicari di mesin pencari, ada pulau yang namanya Nauru di Pasifik. Dia dulu kaya sekali dengan fosfat ya. Nah, kaya sekali luar biasa, pemerintahnya lumayan foya-foya dalam arti baik. Jadi banyak yang disekolahkan ke luar negeri, punya perusahaan penerbangan sendiri, kaya sekali. Tiba-tiba kemudian setelah lama tentu saja fosfatnya habis, ditambang semua. Tanahnya rusak total. Jadi sekarang ini keluarga saya ada yang bekerja di situ, bahkan mereka nggak bisa menanam sayur-sayuran di pulau itu. Itu negara cuma satu pulau dan pulaunya juga kecil, jadi nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Juga jauh gitu. Iya, memang nggak bisa dibandingkan langsung dengan Indonesia. Tapi ini kan cerita yang, jadi anak mudanya pertama mereka miskin. Sekarang sekolah-sekolah juga rubuh, pemerintahnya nggak punya uang lagi karena dulu itu sangat bergantung pada mengekstraksi si fosfat itu. Begitu sumber daya alamnya habis, ya udah mereka nggak punya uang, anak-anaknya sekolah di sekolahan yang jelek, nggak ada lagi yang dikasih beasiswa. Kayak sekarang kan kita banyak nih beasiswa ya, mungkin bagian baikin dari pemerintah sekarang kan misalnya itu ya LPDP, BPJS dengan segala kritiknya, tapi sekarang udah ada. Nah itu tuh kalau di sana udah habis, nggak bisa apa-apa, bahkan mereka nggak bisa nanam sayur mayur dan ikannya juga jelek sekali karena tanahnya itu rusak karena diekstraksi terus, ditambang terus. Nah itu sekedar cerita, nggak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang luas sekali. Tapi bayangkan untuk anak-anak muda bahwa
walaupun kita mungkin nggak se-ekstrim di Nauru, tapi kerusakan lingkungan yang parah itu bisa juga menciptakan lingkungan yang tidak menyenangkan. Ya sekarang aja dengan polusi udara, saya sempat sebulan, saya bahkan nggak bisa podcasting karena nggak ada suara, kena ISPA ya gitu. Dan banyak sekali teman saya yang kayak gitu. Bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus gitu. Jadi sangat basic gitu ya. Entahlah apakah ini appealing atau tidak untuk anak muda. Tapi buat saya ketika saya sakit itu dan nggak bisa lihat pemandangan, biasanya dari rumah saya kelihatan Gunung Salak gitu ya. Sekarang udah sama sekali nggak kelihatan setiap pagi. Itu pun buat saya udah bikin down gitu. Nah bayangkan bahwa itu semua sangat mungkin lebih cepat terjadi ketimbang yang kita perkirakan kalau tidak ada action dari orang yang punya kekuasaan itu. Setidaknya kita bisa melihat langit biru. Betul, sekarang nggak bisa ya. Makanya Sekarang sedih kalau sekali. lihat ke atas, ini mendung nggak polusi ya gitu. Isu-isu lingkungan pasti akan sangat kompleks dibicarakan karena mau nggak mau harus berkaitan dengan politik, motif ekonomi, budaya, hukum, dan juga birokrasi. Nah, podcast Ngobrol Lingkungan ini satu wadah bagi Greenpeace Indonesia untuk memainstreamkan isu lingkungan secara lengkap, namun tetap ringan dikonsumsi oleh semua pihak. Kamu bisa dengerin podcast kita di YouTube, Spotify, atau Google Podcast, dan jangan lupa, selamat mencintai Ibu Bumi.